Polda Metro Jaya membongkar gudang penampungan ribuan kendaraan bermotor ilegal di kawasan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gudang tersebut berada di Jalan Kemandoran 8 nomor 6 dan diduga menjadi lokasi penampungan motor sebelum diselundupkan ke luar negeri. Pengungkapan dilakukan oleh Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polisi menetapkan satu tersangka berinisial WS yang diketahui merupakan Direktur PT Indobaik 26. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyebut kasus ini berkaitan dengan dugaan penadahan, pemalsuan dokumen fidusia, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan, hingga dugaan akses ilegal data pribadi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sebanyak 1.494 unit motor dari dua merek besar di dalam gudang tersebut. Sebanyak 957 unit masih dalam kondisi utuh, sedangkan 537 lainnya sudah dibongkar menjadi komponen. Polisi menduga kendaraan itu akan dikirim secara ilegal ke sejumlah negara termasuk Tahiti dan Togo. Menurut polisi, kendaraan diperoleh dari sejumlah pengepul yang berasal dari dealer maupun perorangan. Sebagian motor diduga berasal dari pengalihan unit yang masih berstatus jaminan fidusia. Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda, Nur Magantara, mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan penggunaan data pribadi secara ilegal untuk pengajuan pembiayaan kendaraan. Motor baru tersebut diduga dibeli menggunakan data KTP milik orang lain. Akibatnya, sejumlah warga disebut mengalami kerugian, termasuk masalah pada catatan BI checking saat mengajukan kredit. Dari hasil pendalaman sementara, sindikat tersebut diduga telah mengekspor sekitar 99.000 unit motor ke luar negeri. Polisi memperkirakan keuntungan yang diperoleh tersangka mencapai 26 miliar rupiah sejak menjalankan aktivitas ilegal tersebut. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, siang hari ini kami akan menginformasikan terkait keberhasilan yang sudah diperoleh oleh Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sehubungan dengan pengungkapan dugaan tindak pidana membeli, menyimpan, dan menyembunyikan atas 1.494 unit kendaraan bermotor roda 2, di mana tadi sudah disampaikan 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan roda 2 sudah dalam kondisi terbongkar. Ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobaik 26, yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan. Tersangka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah seperti faktur, sertifikat NIK atau VIN, title kendaraan. Kemudian juga tersangka tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah melekat terhadap kendaraan tersebut perikatan fidusia. Beberapa dugaan tindak pidana yang tersangka lakukan diantaranya tindak pidana dengan ancaman pidana 6 tahun, yaitu tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 391 KUH pidana. Kemudian tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 486 KUH pidana. Tindak pidana penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sebagaimana diatur dengan pasal 591 KUH pidana. Dan juga tindak pidana menjadikan kebiasaan membeli, menukar, menerima jaminan gadai, menyimpan dan menyembunyikan, di mana diatur dalam pasal 591 KUH pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun
Selanjutnya juga tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 607 KUH pidana. Juga kami terapkan dengan pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Juga kami gunakan pasal mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan benda yang menjadi jaminan objek fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999. Kemudian juga kami terapkan pasal penggunaan atau mengungkap data pribadi secara melawan hukum dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 2 junto pasal 67 ayat 2 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Adapun jumlah kendaraan yang diamankan yang sudah terjual selama durasi pelaksanaan penjualan yang dilakukan oleh tersangka dari sejak tahun 2022 sekitar 99.000 unit kendaraan bermotor roda 2. Yang hari ini kami amankan adalah 1.499 unit. Perbuatan tersangka dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian negara dikarenakan sejumlah sepeda motor yang berasal dari pengalihan atau dari perbuatan yang ilegal ini berpotensi dapat merugikan keuangan negara sejumlah 177 miliar, di mana itu adalah pembayaran pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari penjualan kendaraan bermotor tersebut. Kemudian juga dapat berpotensi merugikan masyarakat, di mana data masyarakat atau data KTP masyarakat yang digunakan oleh jaringan pelaku untuk mengaktifkan aplikasi atau mengaktifkan jaminan fidusia atau mengaktifkan pinjaman, ini masyarakat tidak bisa menggunakan data pribadinya kembali karena data tersebut bermasalah. Ini kerugian yang bisa ditimbulkan atau timbul terhadap masyarakat yang KTP-nya atau data pribadinya digunakan oleh jaringan pelaku, atau ketika data pribadi tersebut atau KTP tersebut digunakan oleh jaringan pelaku untuk aplikasi pembiayaan, kemudian yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban pembayarannya, ini berpotensi terkena BI checking karena modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan KTP tersebut. Selanjutnya kendaraan dibawa atau dijual untuk diekspor ke luar Indonesia. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini adalah upaya kami juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat, mari sama-sama kita jaga dan gunakan data pribadi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan bijak dan beradab. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami informasikan bahwa kami saat ini sudah menetapkan terhadap salah satu tersangka dengan inisial WS, dan kami terus akan mengembangkan penegakan hukum atau pengungkapan tindak pidana ini pada jaringan, baik itu penyedia kendaraan bermotornya, kemudian pengepulnya maupun eksportirnya. Kami terus akan melakukan pendalaman terhadap jaringan ini
karena ini merupakan satu jaringan yang bersifat kolaboratif. Saya kira itu rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan informasi terkait dengan pengungkapan dugaan tindak pidana yang dilaksanakan oleh Subdit Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.